Oke, di awal film fokus kita tertuju kepada seorang anak SD bernama Somun, di mana pada saat itu Somun dan kedua orang tuanya tengah dalam perjalanan pulang sehabis berkunjung ke rumah kakek neneknya Somun. Terkait itu, beberapa waktu dari sini, Somun bersama kakek neneknya tersebut berencana akan pergi berlibur karena kedua orang tuanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Di tengah perjalanan itu pula, ayah dari Somun tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari rekannya yang berprofesi sebagai detektif, di mana detektif tersebut terlihat dalam kondisi bersimbah darah berkat sebuah luka tusukan. Bro, pokoknya mah ente harus hidup. Apapun yang terjadi, lu harus bertahan dari segala cobaan, kata si detektif teh. Dan selang beberapa saat dari sana, sang detektif pun dihampiri oleh segerombolan orang. Lalu tiba-tiba belum sempat bernapas, di tempat lain kita perlihatkan bagaimana kendaraan yang ditumpangi oleh Somun tiba-tiba ditenggar hingga terjadilah kecelakaan parah. Sontak akibat hal tersebut, kedua orang tua Somun meninggal di tempat, sementara Somun sendiri masih bisa selamat meski tubuhnya dipenuhi oleh luka. Namun uniknya, pelaku penabrakan ini turun dari mobil truknya dan berjalan ke arah Somun sembari memastikan bahwa kedua orang tua Somun telah benar-benar meninggal dunia. 7 tahun semenjak kejadian naas tersebut, kini Somun terlihat tumbuh menjadi seorang remaja dan kita mengetahui bahwa selama itu juga Somun dibesarkan oleh kakek neneknya. Berkaitan dengan itu, nenek Somun memiliki gangguan mental setelah ditinggal mati oleh anaknya. Sementawis, Somun sendiri mengalami cacat di bagian kaki sehingga ia harus menggunakan alat bantu untuk bisa berjalan normal. Meski begitu, hal tersebut tak menyurutkan percaya diri seorang Somun untuk memiliki teman baik yaitu Juyon dan Ungmin. Rencananya pada siang itu mereka bertiga niat untuk makan malam di kedai mie yang terlihat ramai pengunjung. Lalu ketika datang giliran mereka untuk memesan pesanan, si pemilik kedai itu tiba-tiba menutup warungnya karena kepentingan mendesak. Ngomong-ngomong soal si pemilik kedai itu nih, ternyata dia itu merupakan salah satu anggota dari kelompok counter yang di awal udah gua jelasin tadi. Nah, berkaitan itu di sini kita akan berkenalan dengan para member dari kelompok counter tersebut. Yang pertama adalah Hana. Spesialisasi dari Hana ini adalah kemampuannya dalam melihat keberadaan roh jahat yang akan membunuh manusia. Ditambah ia pun bisa membaca ingatan masa lalu seseorang hanya jika melalui sentuhan langsung. Kemudian yang kedua ialah Motak. Motak sendiri lihai dalam urusan salam olahraga berkat kekuatannya dari segi fisik. Yang ketiga ialah Meok, di mana Meok memiliki spesialisasi untuk menyembuhkan luka dari roh jahat. Dan ia pun bisa menghilangkan ingatan dari seseorang yang melihat aksi para counter. Menyambung soal ditutupnya kedai tadi, para counter ini ternyata sedang buru-buru karena mereka mendapatkan berita soal roh jahat yang sedang beraksi. Mereka bertiga kemudian menghubungi salah satu member counter lain yaitu Choljung untuk segera bersiap-siap. Setelah sampai di tempat yang dituju, mereka pun langsung berpencar untuk mengejar roh jahat yang dimaksud. Tak lama berselang, keberadaan roh jahat itu akhirnya tercium, sehingga terjadilah pertarungan yang cukup hebat. Meski dirempung oleh 3 orang sekaligus, roh jahat ini nampak begitu nagen, mengingat dia sendiri merupakan roh jahat level K3. Jadi tak heran apabila roh jahat ini mampu mengimbangi perlawanan para counter. Kemudian scene memperlihatkan adegan kejar-kejaran di mana para counter mencoba menyudutkan si roh jahat ke tempat di mana Choljung telah menunggu. Dan di sana kita melihat cahaya warna-warni yang artinya dengan keberadaan cahaya tersebut para counter seakan mendapatkan kekuatan lebih.
Kendati demikian, roh jahat tadi tak sedikit pun mengurangi keberingasannya dan bahkan mampu menandingi perlawanan Choljung. Hingga pada akhirnya si roh jahat berhasil membunuh Choljung sembari diperlihatkan bagaimana roh jahat ini langsung menghirup arwah Choljung. Kini scene beralih memperlihatkan kegembiraan Somun dan dua orang sahabatnya yang pada saat itu mereka sedang merayakan hari ulang tahun Somun. Lalu pada saat perjalanan pulang, Somun tiba-tiba dihantam oleh sebuah cahaya berkecepatan tinggi hingga membuatnya melayang lalu terjatuh. Semenjak kejadian itu, satu persatu keanehan dialami oleh Somun, dimulai dengan rambut Somun yang berubah menjadi ikal. Kemudian munculnya bintik-bintik hitam di bagian dalam jari jemari Somun. Terlepas dari berbagai keanehan itu, Somun dan dua sahabatnya terlihat sibuk dengan aktivitasnya di sekolah. Naasnya sang sahabat yakni Ungmin menjadi korban bulian preman sekolah yang salah satunya adalah murid bernama Shin Yuk, di mana Shin Yuk sendiri merupakan anak dari seorang wali kota. Di sini Somun mencoba melerai berharap agar para preman itu tidak lagi membuli Ungmin. Namun karena tak terima diperintah seperti itu, Shin Yuk dan barudaknya itu nyegat Somun habis pulang sekolah lalu memukulinya tanpa ampun. Beruntung tiba-tiba Somun diselamatkan oleh Hana yang seketika mampu ngegulung dan menghabisi preman sekolah tersebut walau hanya seorang diri. Baru setelah itu Somun dibawa ke kedai yang diperlihatkan di awal tadi, di mana tempat ini merupakan markas para counter. Keberadaan Somun di tempat ini bukan tanpa alasan semata, karena ternyata Somun telah direkrut menjadi anggota counter. Disinilah Somun mendapatkan penjelasan soal tujuan para counter ini, bahwasanya mereka bekerja layaknya seperti malaikat maut, yaitu menangkap roh jahat yang kabur dari alam baka, atau dalam hal ini mereka sering menyebutnya sebagai Yung. Tentu saja dari penjelasan itu, Somun masih nampak belum paham tentang apa yang dibicarakan oleh para counter ini. Dan disitulah Meok mengajarkan Somun dan seketika memindahkan Somun untuk berpindah ke alam Yung. Di alam yang terlihat serba putih ini, Somun disambut oleh seorang wanita bernama Wigen, yang dikatakan di sini sebagai malaikat atau yang nantinya akan menjadi partner Somun. Di situ Wigen menjelaskan bahwa nantinya Somun akan bertugas untuk menangkap para roh jahat dan menempatkannya di neraka jahanam. Wigen kemudian memperlihatkan lebih jauh soal apa yang selama ini dilakukan oleh para roh jahat di muka bumi, di mana para roh jahat ini berkeliaran di luar sana untuk membunuh manusia tak bersalah demi mendapatkan kekuatan tambahan. Mendengar seberapa penting tugas yang nantinya akan ia pegang, jelas Somun memiliki beberapa pertimbangan sebelum benar-benar mengemban tugas tersebut. Jadi di sini Somun memilih untuk mempertimbangkan hal itu terlebih dahulu, kemudian meninggalkan kedai mie itu meski masih merasa takjub dengan apa yang baru saja ia alami. Selang beberapa meter dari kedai mie tersebut, Somun mendapatkan sebuah kabar bahwasanya Ungmin, sobat dekatnya, tengah dihajar oleh Shin Yuk dan kawan-kawan. Tanpa berpikir panjang, Somun langsung pergi ke sekolah dan mendapati Ungmin tengah menjadi bulan-bulanan mereka. Somun lantas memohon agar Shin Yuk berbaik hati melepaskan Ungmin. Bukannya direspon dengan baik, Shin Yuk jelas marah hingga mencoba melayangkan pukulan kepada Somun. Namun entah mengapa tiba-tiba Somun mampu menahan pukulan Shin Yuk dengan satu tangan saja, padahal Somun sendiri sebelumnya tak sedikit pun memiliki kemampuan untuk bertahan. Lantas melihat hal itu, Shin Yuk dan kawan-kawan semakin merasa tertantang, sehingga disitulah Somun akhirnya dipukuli sampai tak sadarkan diri.
Tanpa diduga-duga, para counter yakni Hana, Motak, dan Meok datang untuk membalas perbuatan mereka terhadap Somun. Dan jelas sekali mereka tak sedikit pun kesulitan untuk bisa menghabisi Shin Yuk dan kawan-kawannya. Setelah ini, Somun kembali dibawa ke kedai mie markas para counter. Betapa terkejutnya Somun ketika ia menyadari bahwa setelah terbangun dirinya bisa berjalan dengan normal. Ya, hal itu berkat seorang Meok yang bisa menyembuhkan kaki Somun. Tak lupa Somun menyampaikan rasa berterima kasih sebesar-besarnya. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan, karena di sini Hana mendapatkan sebuah penglihatan yang memperlihatkan bahwa seorang roh jahat level 1 tengah mengincar seorang arwah manusia. Lantas ketiga counter ini segera bergerak untuk menghentikan aksi roh jahat tersebut. Melihat Somun yang nampak kebingungan, akhirnya Motak mengajak Somun untuk ikut beraksi sembari mempelajari aksi mereka. Di sela-sela itu pun kita melihat kemampuan seorang Somun yang telah bertambah dikala Motak menguji seberapa besar kekuatan Somun dengan menyuruhnya untuk memukul sebuah kursi. Singkat cerita, sesampainya di lokasi tempat roh jahat berada, Somun mendapati seorang anak kecil tengah berbaring dan dalam kondisi sakit. Nah, di situ juga ada ibu dari anak ini yang kelihatannya tengah mencoba membunuh sang suami. Dan ternyata pria itulah yang kedapatan telah dimasuki oleh roh jahat. Pada akhirnya situasi dapat teratasi dan mereka bergegas untuk menyelamatkan anak malang ini. Dan dengan ini juga Somun resmi menjadi bagian dari kelompok counter. 네가 오늘 아이 하나 살렸다. 응? 했어. Keesokan harinya, Somun kembali dihampiri oleh Shin Yuk dan kawan-kawan yang kali ini nampak kebingungan dengan kejadian semalam. Hal ini bukan tanpa sebab karena di malam itu ingatan mereka telah dihilangkan oleh Meok. Shin Yuk dan kawan-kawan terus memojokkan Somun dan menanyainya soal apa yang sebenarnya telah terjadi di malam itu. Namun Somun terus menutup mulut hingga pada akhirnya kemarahan Shin Yuk memuncak dan tanpa segan menampar Somun dengan sangat keras. Seketika Somun bangkit lalu menghajar Shin Yuk sampai terpental. Dilanjut dengan menghajar kawan-kawan Shin Yuk yang mencoba membela kawannya tersebut. Hal ini seolah mengingatkan kita kepada sebuah pepatah yang mengatakan jangan sekali-kali kau bangunkan singa yang sedang tertidur. Sontak semua siswa yang ada di sana jelas merasa kaget melihat seorang Somun yang seketika menjadi beringas. Setelah itu, fokus seorang Somun tertuju untuk melatih diri agar menjadi lebih matang. Di fase ini pula, Somun mendapatkan pelatihan khusus dari satu persatu anggota counter. Sehingga mulai saat itu, Somun pelan-pelan mulai mampu membangun chemistry dengan rekan-rekan counter lainnya. Selanjutnya kini mereka dihadapkan dengan sebuah tugas baru untuk memburu roh jahat yang berada di level 2 atau mungkin level 3. Namun sayangnya hal itu akan kita bahas lebih lanjut di part selanjutnya. 좀 무거운 놈이에요. 좋겠지만. 지기 전에 또 지켜야 될 텐데.